Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mela Putri dengan NIM 210100000288. Saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang A, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, artinya bahasa Indonesia yang merupakan lambang dari bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu dari sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Yang B, ada bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa. Artinya, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya leluhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga, menjunjungnya, dan mempertahankannya. Yang C, ada bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Artinya, bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubung satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang D, ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya adalah bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya-budaya, dan bahasa-bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang A, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya, bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang B, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Artinya, bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang proses kegiatan belajar mengajarnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. C, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Artinya, dalam hal ini bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubung antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang D, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Artinya di dalam hubungan ini bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Selain itu, hubungan bahasa Indonesia dengan nasionalisme adalah bahasa Indonesia yang menjadi tiang penegak persatuan secara langsung akan menumbuhkan bibit-bibit nasionalisme pada semua kalangan. Rasa cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia akan memupuk rasa bangga terhadap NKRI yang mengarah pada semakin utuh dan kuatnya Indonesia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.